podcast Brotuy, ngobrol-ngobrol santuy. Nah, sore hari ini kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama adalah ada Kak Evik dari Cianjur, yang kedua adalah Kak Puput dari Bekasi. Yes. Nah, sore hari ini kita mau bahas tentang dampak COVID bagi ibu rumah tangga. Oke. Virus COVID membawa kita berada pada posisi yang sangat tidak nyaman mulai dari Maret sampai dengan sekarang. Sehingga banyak ibu rumah tangga yang mulai beradaptasi untuk menggunakan masker, mencuci tangan, hand sanitizer, bahkan bukan ibu rumah tangga saja, tapi semua yang ada di dunia ini karena adanya virus COVID-19. Nah, banyak juga nih pemerintah akhirnya menyarankan untuk beberapa orang-orang untuk work from office, baik yang bekerja maupun yang sekolah, jadi belajar di rumah. Nah, sore hari ini kita mau diskusi nih dari para ibu-ibu yang sudah merasakan dampak COVID, terutama bahwa ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang bekerja di rumah dan ibu-ibu juga yang bekerja di kantor dan memiliki seorang anak. Nah, kita masuk aja kali ya langsung ke beberapa ibu. Salah satunya adalah Mbak Puput nih. Mbak Puput, apa kabarnya Mbak Puput? Alhamdulillah baik Mbak Ika. Oke, Mbak Puput gimana nih perasaannya ketika masuk di bulan Maret 2020, posisinya kita sudah lockdown. Kita berada di rumah, bekerja dan mengurus anak. Iya, saat itu di kantor saya itu saya 17 Maret ingat banget untuk WFH-nya. Dan saat itu ya mungkin pertama-tama saya kaget kali ya karena semuanya itu by online, karena kita juga masih meraba-raba dalam sistem pekerjaan saya untuk offline untuk online itu gimana ya, untuk contohnya untuk pembayaran atau dokumen seperti lainnya gitu. Apalagi di saat itu di samping itu anak saya juga online juga kan ya, jadi suami juga online, jadi saat itu ya perasaan saya campur aduk sih, harus beradaptasi banget untuk keadaan itu, dimana saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, pekerjaan ngurus anak suami di waktu bersamaan gitu. Oke. Keren sih Mbak Puput, berarti bisa bekerja di rumah bisa, Iya. kantor biasa, mengurus suami dan mengurus anak. Tuntutan keadaan sih Oh gitu. iya, betul. Heeh. Mbak Puput sendiri pakai Mbak atau Saya nggak pakai mbak sih, cuman kadang-kadang ada mbak pulang pergi, cuman nggak tiap hari gitu. Oke, berarti tetap ada ya? Ada tapi nggak tiap hari. Nggak semuanya ya, Nggak semuanya dia handle gitu. Oke. Kalau Mbak Evik sendiri, gimana Kenapa? Mbak Evik? Gimana nih awal-awal menghadapi pandemi di bulan Maret 2020 yang semua serba lockdown, dan Mbak Evik yang ngerjain rumah, ngasuh anak, ngasuh suami, Ya semuanya. mungkin kurang lebih sama kayak Mbak Puput. Kita dituntut untuk bisa kerja berbarengan dengan ngurus anak dan juga ngurus suami yang sedang di rumah, online juga di rumah. Jadi ada ribetnya plus ada senangnya. Senangnya bisa kumpul waktu bersama panjang. Ribetnya karena kita juga ngatur juga nih untuk keperluan online anak, karena kan mereka juga belajar online yang mereka tuh belum pernah biasanya seperti itu. Jadi kita harus membiasakan diri mereka untuk belajar online dan seperti itulah. Oke. Belajar di rumah, dan katanya ribet ya sekarang Iya. belajar dari rumah. Bener. Terus ada nggak sih kendala apa sih kadang, apakah Mbak Evik atau Mbak Puput stres gitu awal-awal kayak nggak kuat atau mungkin mau pergi? Gimana ya Mbak Evi, kita ngejelasinnya kayaknya tuh udah nggak bisa dijelasin dengan kata-kata karena kita masih adaptasi untuk membagi waktu ya Mbak Evi ya. Betul. Tapi untuk kesini sudah santai sih ya. Santai. Sudah terbiasa, kadang kita udah Biasa. berjalan hampir 2 tahun juga kan pandemi ini. Sudah bisa membagi lah gitu. Sudah bisa. Dari Maret sampai berapa lama nih beradaptasi dengan pandemi? Maksudnya beriringan. Kalau saya sih hampir setahun sih. Oh, Karena setahun jujur ya. itu berat gitu. Siapapun juga pasti mikir itu berat sih, karena yang biasanya kita lebih sibuk di kantor dan fokus sama pekerjaan, itu kita harus membagi semuanya jadi bareng gitu.
apalagi kalau kita mau meeting atau gimana anak rewel, wah itu sumpah kalau lagi tantrum gitu kan anaknya pasti kita inilah harus bener-bener fokus banget, itu sulit sih, jadi ya hampir setahun saya beradaptasi. Oke, kalau Mbak Puput boleh tahu anaknya ada berapa dan umur berapa Mbak Puput? Itu masih satu sih gitu dan masih Udah lagi sekolah atau iya lagi TK sih. TK? Betul. Hmm. Berarti TK-nya juga by Zoom ya Mbak? By Zoom ya, gimana ya anak baru bisa TK gitu kan, belum begitu paham Iya, sama betul, dunia bener. ini, tentunya udah Zoom aja gitu kan. Susah nggak tuh Mbak Puput diaturnya? Aduh. Sedangkan TK kan Lagi aktif-aktifnya. iya, dan kerjanya cuma main kan taunya. Iya. Tiba-tiba Zoom cuma ngeliat kamera Ya gitu. susah diatur sih, tapi ya so far saya kasih pengertian ke anak saya, dia paham ya, saya harus iming-imingin nanti kalau misalnya kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, nanti weekend kita jalan-jalan sama Didi Oke, gitu. ada Dia hadiahnya. semangat. Iya, benar. Oke, sekarang nih saya mau tanya ke Mbak Evik. Mbak Evik sendiri punya anak berapa nih Mbak? Iya Mbak Ika, untuk saat ini anak saya ada 2, yang satu SD kelas 5 dan yang satu umur 5 tahun. Oke, SD kelas 5 sama umur 5 tahun. Iya. Nah, gimana tuh Mbak baginya Mbak? Yang satu SD juga perlu bantuan Mbak Evik, yang satu juga 5 tahun masih perlu banget, masih aktif-aktifnya ya Mbak Evik ya? Iya, jadi Gimana tuh baginya? kebetulan aku di rumah ada baby sister. Jadi untuk yang balita masih diurus sama baby sister. Untuk yang 5 tahun mungkin aku yang lebih manage dia karena kan yang SD kelas 5 karena udah mulai online-nya juga udah aktif dari jam 8 sampai jam 11 siang. Jadi untuk pembelajarannya saya dampingi gitu. Oke, Mbak Evik yang mendampingi ya. Mm-mm. Karena kan memang susah ya kalau kita tahu pakai Zoom dan belum terlalu familiar. Betul, dan anak umur segitu masih pengennya main gitu. Jadi Iya. nggak terlalu fokus selalu di laptopnya atau di handphonenya ada tugas gitu. Jadi hawanya dia maunya main, keluar rumah gitu. Jadi emang kita harus manage waktu mereka buat belajar benar-benar pada waktunya belajar. Oke, benar. Berarti Mbak Evik yang mantau ya, tetap mantau. Mbak Jadi Evik. harus dipantau. Oh, kalau misalnya bagi waktunya gimana tuh? Kan Mbak Evik juga pekerja ya. Mm-mm. Kita tahu Mbak Evik pekerja, terus Mbak Evik juga harus mantau apakah memang berdampingan. Maksudnya di sini posisinya Mbak Evik kerja dengan laptop, yang sebelahnya dengan anak. Biasanya tuh jam 8 pagi saya online pekerjaan saya dulu, saya aktifkan juga laptop saya dulu, baru anak saya online kan juga, terus saya masukin ke classroomnya dia. Nanti untuk selanjutnya dia akan mengikuti sampai pelajaran dia selesai, dan saya juga melaksanakan kerjaan kantor saya. Oke, berarti terpantau dengan baik ya Mbak Evik ya. Iya, Kerja juga lancar, anak juga lancar. Sedangkan anak Mbak yang umur 5 tahun gimana tuh Mbak? Apakah memang, maksudnya dia kan pasti kan melihat mamanya bekerja atau melihat kakaknya, maksudnya mengganggu atau memang dipisahkan dulu sementara ruangannya? Kebetulan anak saya kan dengan baby sister, jadi main atau aktivitas lebih dengan baby sister, kecuali mungkin jam istirahat, dia mau makan siang dengan saya, atau jam setelah kerja jam 4 atau sampai jam 5 Oh, itu sama saya. Untuk kesehariannya bermain ada tempatnya sendiri gitu. Biasa juga baby sister juga di kamarnya gitu. Oh, jadi memang nggak mengganggu lah ya Mbak? Iya, tidak Ada tahu. waktunya tersendiri. Mm-mm. Saya mau tanya nih Mbak, kira-kira kan untuk anak-anak sekarang mengirim tugas, biasanya kan mereka ada Google Meet ya? Iya. Ada Google Classroom, Google, pokoknya ada banyak banget aplikasi. Apakah ada kesulitan atau kendala? Kebetulan anak saya cukup aktif memberitahu saya, bisa kalau ada tugas tugas ini diselesaikan jam segini gitu kan. Nanti saya jam segini dia harus ngumpulin. Saya pantau aja gitu. Kalau misalnya emang udah waktunya ngumpulin, ya saya ingetin untuk dia kirim tugasnya gitu. Oke, berarti berjalan dengan baik ya Mbak? Untuk Sekarang saat ini berjalan dengan baik. Mungkin sebelum-sebelumnya pas awal-awal pandemi dan harus menyesuaikan online pelajarannya itu agak sulit. Untuk saat ini sih berjalan dengan baik. Oh, berarti beriringan waktu jadi beradaptasi ya Betul, dengan dunia Mbak. baru. Iya. Benar. Nah, ini Mbak Puput nih mau tanya, sekarang kan kita udah masuk nih Mbak di PPKM level 2. Semuanya udah mulai aktif nih. Iya. Gimana nih Mbak? Maksudnya kerja juga udah mulai
setiap hari, Mm-mm. anak-anak sekolah juga udah mulai setiap hari. Apakah ada kendala tersendiri atau apa nih perasaannya Mbak Puput nih menghadapinya? Karena kebetulan anak saya baru kali ini offline ya, Iya, benar. baru lagi ke ini karena dia kan masih TK ya kan. Ya jadi mau nggak mau saya harus sekarang harus sudah memikirkan untuk menyewa jasa ART gitu. Ya, asisten rumah tangga Yes, ya. kebetulan rumah saya ini sama rumah mertua saya dekat gitu kan. Jadi nanti karena kan saya nggak begitu percaya gitu kan sama orang gitu. Jadi dia ngantar anak saya, nanti pulangnya dia di rumah mertua saya karena mertua saya mantau tapi diurusin sama ART Iya, saya. betul. Nah nanti saya pulang kerja saya jemput lagi gitu. Oke. Caranya ya kita gimana ya sebagai orang tua harus sudah memikirkan seperti itu sih, bagi-bagi waktu dan strategi gimana kita bisa menjalankan semuanya gitu. Berarti Mbak Puput lebih effort ya bangun pagi. Enggak, karena kebetulan sih rumah saya sama rumah mertua itu dekat sekali dan sekalian jalan sih. Oh, searah gitu Searah. ya. Ya paling ya untuk si anak ya urusan si mbak gitu kan, karena kan kita menyewa jasa ART itu buat mengurus segala sesuatunya, kecuali kalau weekend baru anak saya dan suami saya full sama saya gitu. Oke, Mbak. Apakah ada kendala nih Mbak kalau misalnya Mbak ada meeting atau lembur gitu? Kendala nggak seperti itu Mbak kalau setiap Kalau harinya? untuk lembur karena kita baru masuk lagi nih ya, jadi belum ada lembur sih Oh, untuk belum saat ada. ini. Berarti masih aman lah ya Masih Mbak. aman. Siap. Mhm. Suami juga udah mulai bekerja ya? Suami sudah mulai bekerja juga, dia lebih dulu sih dari saya gitu. Oke, berarti sejauh ini karena ada PPKM level 2 tidak ada hambatan gitu Iya, ya? karena kita sudah memikirkan untuk tindakan kita selanjutnya gimana gitu. Oke, benar-benar. Kalau Mbak Evik nih, sekarang udah PPKM level 2, punya anak 2, gimana nih Mbak, terkendala nggak? Kan sudah mulai aktif kembali nih semua rutinitas, sekalipun memang waktunya hanya cuma sekolah 2 jam atau berapa jam, tapi kan udah mulai setiap hari. Gimana tuh menurut Mbak Evik? Kebetulan untuk yang baby kan masih ada baby sister, jadi aman lah. Tapi untuk yang SD ya sama mungkin sama Mbak Puput ya. Kita harus anterin dulu, tapi kalau Mbak Puput anterin ke mertuanya, saya anterin ke sekolahnya dulu. Oke. Gitu. Nanti kalau pulang kebetulan ada yang jemput juga tetangga. Jadi kayak biasa kayak apa namanya Ojek udah ya? ojek biasa Betul. tetangga gitu. Dan kalau untuk saya sendiri masih jarang ya untuk bekerja di kantor ya, masih 50-50, jadi masih bisa terkendali lah. Oh, berarti masih kantornya Mbak Evik masih ini ya? Iya, masih Tengah-tengah, ada yang online, ada yang offline. Betul. Berarti masih bisa mengikuti gitu ya Mbak? Iya betul Mbak Ika. Benar-benar. Suami juga tetap udah bekerja ya Mbak Evik ya? Kalau suami iya udah bekerja full, dia malah udah 100% WFH. Oke. Nah, kira-kira nih dari 2 tahun yang sudah kita lewatin masa-masa lalu, apa sih ya hal yang disyukurin dari masa pandemik? Sedangkan kita kan ibu rumah tangga ya, kita punya anak, bekerja juga, punya suami, banyak yang diurus. Apa sih? Apakah ada kelebihannya atau ada yang disyukuri dari hal-hal yang sudah kita lewati? Kalau disyukurin banyak ya Mbak ya, masih diberi sehat sampai sekarang, kita ngumpul sekeluarga itu hal yang Quality paling time ya, disyukuri. Terlebih juga banyak pekerjaan-pekerjaan, maksudnya pekerja di luar sana yang kena PHK karena dampak pandemi ini. Tapi saya dan suami masih stay, kantor saya masih survive, jadi masih bisa mempekerjakan saya gitu. Iya, betul ya. Jadi saya masih sangat bersyukur. Dan ada waktu juga ya bersama dengan anak. Sekalipun memang harus tetap di rumah, harus jaga kesehatan, jaga semuanya, tapi tetap bersyukur masih bersama-sama dengan keluarga. Kalau Mbak Puput sendiri nih? Kalau dari saya sendiri ya kan saya percaya ya, di mana suatu ada kejadian mau itu hal yang negatif pasti nanti akan berdampak ada positifnya, nggak mungkin selamanya negatif. Ya seperti pertanyaan dari Mbak Ika, dari dampak negatif COVID ini ada ya hal positifnya ya, yaitu seperti yang dibilang dengan Mbak Evi, bisa lebih dekat pertama sama keluarga kita, jadi tahu nih maksudnya sifat keseharian suami sama anak kita lebih dekat lah. Benar. Sebelumnya kita nggak tahu ya, yang pergi pagi pulang malam. Ya kita tahu, sebenarnya kita tahu gitu ya. Cuman kan kalau misalnya terutama anak ya, kalau anak tuh lagi
gimana sih kalau lagi cranky tuh gimana sih, apalagi kan saya baru mendampingi dia nih sekolah TK gitu, saya mau lihat Lagi nih manja-manjanya. perkembangan Iya, dia betul, saat betul, belajar betul. gimana, apa cepat menangkap atau gimana. Nah kebetulan banget pas dia masuk TK pandemi, jadi saya bisa mendampingi dia gitu kan. Nanti saat offline saya sudah ngasih wejangan-wejangan ke dia gitu kan. Kamu beda loh sama di online, kamu harus bisa bersosialisasi tapi harus tetap jaga jarak sama temen karena sekarang kita lagi pandemi gitu. Lebih bisa ya apa namanya into ke anak banget sih gitu. Lebih Dekat. heart to heart ya, Iya, lebih benar. dekat, apalagi anak balita ya. Ya benar, lebih bisa dan juga bisa lebih ngurus suami juga sih gitu. Ah, ya, suami, betul betul betul. Benar, Karena setiap harinya kan dulu kita pergi pagi Yes, pulang malam benar. udah capek, cuma tinggal Ah. ngecek tidur lagi, berangkat Iya, lagi. iya agak merasa bersalah kalau kayak gitu. Makanya Iya pas sih. lagi ada pandemi gini, wah udah deh nih Kesempatan ya. it's my time buat deket sama keluarga. Oke, ya betul betul. Wah nih. Nah nih sobat-sobat santuy nih, ternyata kedua ibu-ibu di sini adalah ibu yang hebat yang bisa membagi waktunya Alhamdulillah. dengan mengurus anak, mengurus pekerjaan juga, business woman ya, dan juga mengurus suami. Nah, oke, makasih banget ya buat Mbak Iya. Evi, Kak Pupu, Iya, Mbak sama-sama, Pupu untuk Mbak. waktu Sama-sama. dan kesempatannya bisa datang di sini. Yes. Kita bisa bareng-bareng ngobrol Sharing. tentang dampak COVID bagi ibu rumah tangga. Iya. Nah, kesimpulannya nih hari ini kita mau belajar nih buat para ibu-ibu yang di rumah bahwa ibu yang pintar adalah ibu yang mau belajar terus dan belajar. Apapun keadaannya pasti ada apa Mbak Evi? Ada hal positifnya tadi hikmahnya. dibilang. Sekalipun kita di masa pandemik memang sulit, tapi memang ada hikmahnya. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan kita juga memiliki waktu yang lebih banyak lagi dan memperbaiki diri. Ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk semuanya yang udah nonton, buat Mbak Evi, Mbak Puput. Sampai jumpa lagi nanti dan selamat sore.